warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang akan saya sampaikan mudah-mudahan menjadi renungan kita semua. Disebutkan di dalam kitab Nasoihul Ibad ada tanda-tanda 4 orang yang celaka, dan ada pula tanda-tanda 4 orang yang beruntung. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Tanda orang yang celaka ada 4. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfudatun. Melupakan dosa-dosa yang telah terlewati, padahal dosa-dosa yang telah dilakukan, yang telah terlewati, tersimpan rapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Dia tidak menyesal dengan perbuatan maksiat yang telah dikerjakan, dan tidak ada niat untuk tidak kembali mengulanginya lagi. Orang yang seperti ini digolongkan orang yang celaka. Yang kedua yaitu zikrul hasanatil madiyah wala yadri aqbilat amrudat. Selalu menyebut-nyebut kebaikan yang sudah dilakukan, padahal kebaikan yang dilakukan belum tentu kita ketahui diterima atau tidak. Kalau bukan saya yang menyumbang masjid, kalau bukan saya yang menyumbang TPQ, kalau bukan saya yang menyumbang pondok pesantren, kalau bukan saya, orang yang seperti ini yang cilaka. Yang ketiga yaitu wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Dalam urusan dunia selalu memandang yang lebih atas, sehingga ketika kita memandang orang lain lebih kaya, akan timbul dalam hati kita iri, akan timbul dalam hati kita tidak ridho, tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan padanya. Kemudian yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fid din. Dalam urusan agama selalu memandang yang lebih rendah, merasa paling ahli ibadah, merasa paling rajin sholat berjamaah, merasa paling bagus bacaan ayat suci Al-Qur'annya, hingga ketika melihat orang yang tidak sholat memandang dengan pandangan yang rendah. Ketika melihat orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim memandang dengan pemandangan yang rendah, maka orang yang seperti ini digolongkan orang-orang yang celaka. Kemudian apa saja tanda-tanda orang yang beruntung? Yang pertama, orang yang beruntung, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama zikrul dzunubil madiyah, yaitu mengingat-ingat dosa yang sudah dilakukan. Artinya dia menyesal dengan perbuatan dosanya dan ada niat yang kuat untuk tidak kembali mengulangi perbuatan maksiatnya. Orang yang seperti ini digolongkan orang-orang yang beruntung. Yang kedua, wa nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Tidak akan pernah mengumbar kebaikan yang sudah dilakukan, tidak akan pernah mengungkit-ungkit sedekah yang telah dia keluarkan, tidak akan pernah pamer kepada orang lain atas ibadah yang telah dia kerjakan. Orang seperti ini
dikategorikan orang yang beruntung. Yang ketiga, orang yang beruntung wa nadharuhu ila man fawqahu fiddin. Dalam urusan agama, memandang kepada orang yang lebih baik agamanya, lebih tinggi agamanya. Maka ketika memandang orang lain dengan agamanya lebih baik dari kita, akan timbul dalam diri kita untuk mencontoh orang yang ahli ibadah, untuk meniru orang yang ahli mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini dikategorikan orang yang beruntung. Yang terakhir yaitu wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Dalam urusan dunia selalu memandang kepada yang lebih rendah. Alhamdulillah, kalau hari ini saya punya sepeda ontel, alhamdulillah, tidak capek daripada orang yang tidak memiliki sepeda. Kalau hari ini kita memiliki sepeda motor, alhamdulillah, saya tidak capek ketika bepergian jauh daripada orang yang naik sepeda ontel. Kalau hari ini kita memiliki mobil, alhamdulillah, saya tidak kehujanan kalau bepergian jauh daripada orang yang naik motor. Hingga tumbuh dalam dirinya, dalam hatinya, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan